Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Winike Dinar Pratiwi, SPD MPD, selaku dosen pembimbing mata kuliah menulis karya ilmiah, serta teman-teman kelas yang saya banggakan. Di sini kami ingin memaparkan materi tentang karakteristik karya ilmiah. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Saya Naurah Asyifa Saidina dan rekan saya Syafnisa Putri Alifa. Kami dari kelompok 11. Langsung saja kami mulai. Pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian karya ilmiah. Karya tulis ilmiah adalah sebuah tulisan yang membahas suatu permasalahan. Pembahasan itu dilakukan berdasarkan penyelidikan, pengamatan, pengumpulan data yang diperoleh melalui suatu penelitian. Untuk memperjelas jawaban ilmiah berdasarkan penelitian, jadi sebelum membuat sebuah karya tulis ilmiah itu, biasanya kita harus melakukan sebuah penelitian terlebih dahulu, dan penelitiannya harus dilakukan secara sistematis, agar didapatkan hasil yang bersifat objektif terhadap apa yang diteliti. Kemudian karakteristik karya ilmiah. Karakteristik karya ilmiah, dalam sebuah karya ilmiah haruslah memuat pembahasan masalah yang merujuk pada teori sebagai landasan berpikirnya. Kemudian isi dari penulisannya lugas, yakni tidak emosional, bermakna tunggal, dan tidak menimbulkan interpretasi lain. Selain itu, pembahasannya logis. Karya ilmiahnya disusun berdasarkan urutan yang konsisten. Isi pembahasannya efektif atau ringkas namun padat dan efisien, yaitu hanya mempergunakan kata atau kalimat yang penting dan mudah dipahami oleh pembaca. Selain itu, karakteristiknya juga bersifat objektif yang berdasarkan fakta. Karena setiap informasi dalam kerangka ilmiah selalu apa adanya dan konkret, serta sistematis baik dalam penulisan dan pembahasan sesuai dengan prosedur dan sistem yang berlaku. Untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya, Syafnisa. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu ada aspek-aspek atau ciri-ciri karya ilmiah. Yang pertama yaitu ada struktur penyajian. Secara garis besar, struktur penyajian sebuah karya ilmiah terdiri atas bagian pendahuluan, pokok pembahasan, dan penutup. Dengan demikian, sebuah karya ilmiah akan selalu mulai dengan suatu pengantar yang menuju pokok pembahasan dan diakhiri dengan penutup yang dapat berupa simpulan dan rekomendasi. Pengantar atau yang sering disebut dengan pendahuluan dapat berupa latar belakang yang menggambarkan pentingnya topik yang akan dibahas, tujuan penulisan, dan mungkin juga ruang lingkup penulisan. Luas cakupan bagian pembuka atau pendahuluan ini bervariasi sesuai dengan jenis karya ilmiah yang ditulis. Lalu yang selanjutnya ada komponen dan substansi karya ilmiah. Substansi atau materi bahasan karya ilmiah dapat mencakup segala bidang dari yang paling kecil atau sederhana ke yang paling besar atau kompleks, dari lumut sampai pesawat ruang angkasa. Oleh karena bidangnya demikian luas, substansi karya ilmiah pada umumnya dikelompokkan sesuai dengan disiplin ilmu. Sejalan dengan pemikiran ini, ada karya ilmiah yang berkaitan dengan ilmu-ilmu sosial, termasuk di dalamnya ada bidang pendidikan, ilmu pengetahuan sosial, dan ekonomi, ilmu-ilmu eksakta seperti matematika, dan ilmu pengetahuan alam atau IPA. Dan juga ada seni. Lalu yang selanjutnya yaitu sikap penulis. Sikap penulis maksudnya penulis karya ilmiah harus mampu mengendalikan diri. Dia tidak dapat memutarbalikkan fakta karena dia harus menyajikan masalah atau topik sesuai dengan kenyataannya. Sikap penulis seperti ini tercermin dalam gaya bahasa karya ilmiah yang bersifat impersonal.
yang ditandai dengan banyak menggunakan bentuk pasif dan tidak menggunakan kata ganti orang pertama atau kedua yang semuanya memberi kesan bahwa penulis mengambil jarak dari tulisannya. Penggunaan ragam bahasa resmi atau formal membantu penulis untuk menampilkan sikap ini. Lalu ada bahasa. Penggunaan bahasa yang digunakan dalam karya ilmiah adalah ragam bahasa tulis baku. Ragam bahasa tulis baku dapat dilihat dari fakta atau istilah dan kalimat yang digunakan. Kata atau istilah yang digunakan adalah kata atau istilah baku yang digunakan dengan makna yang tepat. Satu istilah atau kata dikatakan baku jika pembentukan dan cara penulisannya itu sesuai dengan kaidah pembentukan atau kata atau istilah bahasa Indonesia. Untuk membuat karya ilmiah, kita dapat melihat Kamus Besar Bahasa Indonesia untuk melihat bahasa yang kita gunakan dalam karya ilmiah kita itu baku atau tidak. Lalu yang selanjutnya ada persyaratan karya tulis ilmiah. Yang pertama, karya tulis ilmiah memuat gagasan ilmiah lewat pikiran dan alur pikiran. Yang kedua, keindahan karya tulis ilmiah terletak pada bangun pikir dengan unsur-unsur yang menyangganya. Yang ketiga, alur pikir dituangkan dalam sistematika dan notasi. Yang keempat, karya tulis ilmiah terdiri dari unsur-unsur kata, angka, tabel, dan gambar yang tersusun mendukung alur pikir yang teratur. Lalu yang kelima, karya tulis ilmiah harus mampu mengekspresikan asas-asas yang terkandung dalam hakikat ilmu dengan mengindahkan kaidah-kaidah kebahasaan. Lalu yang terakhir, karya tulis ilmiah terdiri dari serangkaian narasi, maksudnya penceritaan, eksposisi atau paparan, deskripsi, lukisan, dan argumentasi atau alasan. Baik, sekian dari kelompok kami atas materi karakteristik penulisan karya ilmiah. Apabila ada kurangnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.